Sisi gelap jadi YouTuber. Kita bahas dua sisi. Tantangan, rintangan, juga tekanan psikis ya. Jadi YouTuber. Salah satu pekerjaan influencer ya. Di YouTuber biasa mendapat penghasilan dari AdSense, iklan, atau juga endorse barang lah. Kalau endorse ini susah juga masuk kalau nggak subscribernya banyak. Jadi kita bahas jadi YouTuber. Nggak gampang jadi YouTuber. Yakin mau jadi YouTuber? Oke, saya jelaskan. Kalau Anda mau jadi YouTuber, nggak enak jadi YouTuber awalnya. Yang pertama, kalau kamu jadi YouTuber ya haruslah ada kamera, baik dari handphone atau dari kamera digital. Yang pertama harus ada kamera, yang kedua harus ada data, baik internet, baik wifi. Yang ketiga, kamu harus punya skill editing, editing grafis lah, baik videonya. Kita informasi kekinian harus selalu update. Itu ya, beratnya jadi YouTuber. Modal awalnya itu harus 3 itu. Baru modal dari internalnya itu harus sabar, kuat, tahan nyali. Oke, untuk menghasilkan menghasilkan uang dari YouTuber, yang pertama kita harus rutinlah mengupload konten atau video, karena ada persyaratan di YouTube itu untuk memonetasi video kita itu, channel kita itu. Persyaratan pertama itu kita harus mengumpulkan 4.000 jam tontonan video keseluruhan dalam satu channel dalam 12 bulan. Itu ya syarat pertama. Jadi dalam 12 bulan itu harus terkumpul 4.000 jam atau 11 jam satu hari. Kalau nggak dapat bagaimana ya, nanti ada pengurangnya kalau sudah 1 tahun. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita harus mengumpulkan subscriber atau pelanggan. Kita harus mengumpulkan 1.000. Jadi kita kumpulkan 4.000 jam, 1.000 subscriber, baru kita mendapat notifikasi untuk daftar monetasi channel YouTube. Bisa pemberitahuannya langsung di channel YouTube Studio atau dari email, langsung hidup tombolnya monetasi. Nah, suka dukanya untuk mengumpulkan 4.000 jam dan 1.000 subscriber ini ya sangat sulit lah. 4.000 jam mengumpulkan tontonan video. Kalau konten Mobile Legends 40.000 viewers sih udah bisa 4.000 jam. Dan 1.000 subscriber ini trending sekarang ya. Barter subscribe. Yang amanah nggak amanah. Ini banyak kena jebakan Batman ini. Subscriber jebakan Batman. Hari ini tambah 10, besok kurang 10. Itu sisi gelapnya ya jadi YouTuber. Pertama, mengumpulkan jam itu sulit, 4.000 jam.
dan 1000 subscriber. Dan itu waktu mendaftar itu dikoreksi bener itu sama YouTube. Itu ada yang curang nggak algoritmanya, baik viewersnya, jamnya, dan subscribernya. Itu nanti dihilangkan paksa itu waktu evaluasi. Apalagi kita ketemu teman, subscribe dong channel kita tanpa ditonton, nah itu dianggap spam itu kalau nggak ditonton. Sisi gelapnya ya, jadi nggak gampang kalau jadi YouTuber itu harus fokus dan siap-siap lah. Kalau mau fokus pekerjaan yang lain bisa jadi kurang penghasilannya. Jadi jangan, kalau belum menghasilkan jangan tinggalkan dulu pekerjaan yang lama. Sisi gelap YouTuber ya. Jadi itu waktu mendaftar. Jadi mau jadi YouTuber itu berat. Kalau sudah tembus monetasi, katakan ada video itu satu viral, ya itu siap-siap hater dihujat. Nggak semua itu penonton itu suka, nggak mungkin, not human perfect, ada aja yang haters. Jadi siap-siap dihujat juga. Ada juga kalau silap-silap siap-siap masuk bui, kena undang-undang ITE. Jadi YouTuber itu berat. Jadi yakinkan dulu kamu mau jadi YouTuber. Nah, setelah iklan muncul di channel kita, setelah 1000 jam, 4000 jam evaluasi disetujuin, barulah kita memasukkan video-video yang bisa muncul iklan. Dan itu nggak semua bisa masuk iklan, bro. Video-video kita katakan dalam satu channel itu yang disetujui waktu mendaftar, ada 60 video, 70 video, itu nggak semua masuk iklan. Dolarnya ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah es. Jadi kalau dolar hijau itu menandakan semua cocok untuk ke semua pengiklan. Kalau dolar kuning ini biasa berbau konten dewasa atau yang sensitif di masyarakat, yang kena ke pedoman komunitas, aturan komunitas dia. Jadi kalau dolarnya kuning itu bisa masuk iklan 10 menit, di atas 10 menit, atau tidak masuk iklan sama sekali kalau dolarnya kuning. Nah, kalau dolarnya merah itu mungkin mengandung hak cipta, sound atau background video orang lain yang melekat pada video kita. Jadi kalaupun dia masuk iklan, uangnya itu masuk ke si pemilik hak cipta. Itu sisi gelapnya. Kita udah capek-capek masukkan video, mengedit, ternyata waktu kita syuting ada nyanyi dari YouTube atau dari channel yang lain, ada dari televisi, masuk ke nimbrung suaranya ke konten kita, kena hak cipta, nggak bisa dimonetasi. Itu harus kita proses hapus atau banding atau gimana. Itu lagi gelap, sisi gelapnya. Nah, baru dari sisi teknisnya ya, pembayaran di YouTube itu, channel YouTube dibayar kalau sudah kita bisa tarik uangnya ya. Kalau estimasi penghasilannya itu $100 atau 1.300.000 lah versi YouTube, baru kita bisa terima uangnya. Nah, untuk mencapai
$10 ini berat. Ada rumusnya itu di Google, cari aja itu tulis aja di Mister Google tuh, menghitung penghasilan YouTuber dikali per 1000 tayangan. Jadi kalau kamu jadi YouTuber punya 1000 subscriber, punya sekian 100.000 viewers, baru mau daftar itu belum punya penghasilan kalau nggak ada endorse. Nah, jadi kalau YouTuber itu nggak ada gaji bulanan, bos, kecuali kamu punya endorse-nya dari perusahaan atau punya dari brand nih. Jadi YouTuber itu sebenarnya mengharapkan endorse, penghasilan rutinnya ya, bulanannya. Jadi kita dibayar, YouTuber itu penghasilannya per 1000 tayangan. Ada rumusnya di Google. Kalau nggak ada tayangannya ya nggak ada penghasilannya. Dan penghasilan YouTuber itu pun dievaluasi berdasarkan GPS-nya, geografinya, retensinya. Jadi YouTuber memverifikasi YouTuber itu dia minta biodata pribadi kalau sudah $10. Udah penghasilan kira-kira $10, YouTube itu memberi notifikasi verifikasi dirimu. Dia minta mengisi biodata, verifikasi KTP dan rekening. Nah, ini butuh waktu karena kantornya itu dari Malaysia, PIN AdSense. Kalau sudah dikaitkan dengan AdSense, waktu AdSense memverifikasi kita, kalau penghasilan udah masuk iklan ya, AdSense memverifikasi diri YouTubernya waktu $10. Yang diverifikasi rekening, mereka biasa mengasih rupiah di bawah 1000 ke rekening, baru kita masukkan ke Google AdSense. Baru nanti mereka mengirim PIN dari Malaysia. Itu lama, itu bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, 2 bulan setengah. Channel saya Mantan Babu 2 bulan setengah belum datang iklannya. Nanti sih bisa itu pakai verifikasi KTP dengan di scan atau verifikasi paspor atau SIM. Jadi berat, sangat berat jalan terjal jadi YouTuber. Ini enggak, kalau orang melihat YouTuber itu enak, gampang, nggak mudah bro. Habis waktu, habis uang, kita dipaksa buat konten. Belum lagi kalau viral diserang para haters, para hackers. Oke, verifikasi akun YouTube itu bisa di pending iklannya. Contoh pada channel saya Mantan Babu itu saldonya hampir 200.000 karena belum verifikasi alamat, PIN yang nggak datang dari Malaysia, iklannya dihentikan. Jadi sangat berat ya. Jadi kalau kamu nggak mau mulai dari mendaftar, buat konten sampai upload, ya ada dijual di marketplace, itu banyak dijual channel YouTube. Harganya variasi, ada harga 5 juta sampai sekian, itu ada itu. Kalau kamu, saya pun masih jual ini. jadi YouTuber itu berat, besar biaya modalnya, dan pengetahuan harus update kekinian, pinter-pinter editing. Nah, setelah tembus monetasi, kita pun harus diuji lagi kesabaran verifikasi akun, baik
verifikasi alamat pembayaran dan verifikasi rekening. Ini butuh waktu juga. Nah, masalah pembayaran di YouTube ya, YouTube itu mempunyai kalender Google AdSense dia. Jadwal pembayaran itu pensaldoan, biasanya saldo masuk dari YouTube Analytics ke Google AdSense mulai dari tanggal 10 ke tanggal 14. Nah, coba kamu perhatikan nanti kalau yang bagi sudah masuk iklan ya, di tanggal 1 itu nilainya besar, di tanggal 10 bisa habis dari separuh penghasilan, nilai penghasilan YouTube Analytics-nya itu. Kok bisa hilang? Nah, ini YouTube ini memverifikasi algoritmanya, tayangan klik palit enggak tayangan itu, pakai robot enggak, pakai sistem playlist enggak, ini diverifikasi lagi sama YouTube. Bisa penghasilannya, ini yang banyak diprotes ya dari YouTuber. Penghasilan YouTuber itu sekarang sudah enggak menjanjikan lagi lah seperti dulu, seperti 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu masih sangat enak penghasilan YouTuber, sekarang berat. Udah itu ya penghasilan. Jadi kalau jadi YouTuber itu saldo itu pembayaran itu masuk ke Google AdSense yang nggak bisa diganggu gugat lagi, itu sekitar tanggal 10 ke tanggal 14. Dan kalau sudah melampaui 1.300.000 penarikan minimum itu masuk mulai dari tanggal 22 ke tanggal 27, bisa juga sih tanggal 21, nengok harinya juga. Jadi itu ada jadwal pembayarannya di Google itu. Jadi YouTuber itu enggak penghasilan bulanan, enggak karyawan ya, jangan anggapan salah. Berapa penghasilan bulanan enggak ada. Jadi kira-kira penghasilan YouTuber siapa, si anu, lihat aja di portal Social Blade. Social Blade ini bersertifikat YouTube ya, bisa kita melihat taksiran kasar penghasilan YouTuber walaupun nggak akurat 100%. Nah, sudah saya lihat juga itu nggak 100% akurat Social Blade. Oke, yakin kamu jadi YouTuber itu berat, banyak tantangan, harus kekinian ilmuannya, nggak bisa ketinggalan zaman dan ketinggalan informasi. Oke, mau jadi YouTuber